Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya Arina Purwanti dalam program Manajemen Insight. Seperti biasa kami akan menghadirkan narasumber pilihan untuk Anda. Dan kali ini saya tidak berada di kantor pusat Pertamina, tapi ada di Pertamina Simpruk tentunya untuk berbincang dengan narasumber pilihan kali ini, yaitu Presiden Direktur Pertamina Foundation, Bapak Agus Mashud. Dan beliau ada di samping saya sekarang. Halo Bapak, apa kabar? Halo, baik-baik. Selamat datang. Saya mesti ngucapin gini dong. Selamat datang di Pertamina Foundation Simpruk Office. Oke, ini tandanya apa Pak? Ini artinya Pak? Love Pertamina Foundation dong. Jadi gitu. Ya betul Pak, kebetulan ini adalah waktu yang sangat spesial sekali bisa berbincang dengan Bapak. Kita ingin mengetahui lebih banyak mengenai Pertamina Foundation dan begitu juga dengan pemirsa. Mungkin untuk awal di pembukaan perbincangan kita kali ini, bisakah Bapak jelaskan mengenai Pertamina Foundation itu seperti apa Pak? Silakan. Oke, Pertamina Foundation itu adalah merupakan kepanjangan tangan daripada CSR Pertamina Pusat sebetulnya. Dan juga kami mengakomodir kebijakan pemerintah melalui Kementerian BUMN terkait dengan isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Sehingga kemudian kami memformulasikannya menjadi prioritas program daripada Pertamina Foundation itu sendiri. Nah, ini menjadi menarik ketika saya bergabung dengan Pertamina Foundation per 1 Desember yang lalu. Transformasi atau kita sebut sebagai perubahan Pertamina Foundation ini coba kita gali. Karena memang kita menginginkan atau punya harapan cukup tinggi Pertamina Foundation ke depan itu akan menjadi semakin besar dan semakin baik tentunya. Inilah kemudian ketika kita formulasikan visi misinya daripada Pertamina Foundation di situ, dan kita datang atau kemudian kita bisa dengan confident kita bisa men-summarize ataupun kita bisa membuat sebuah roadmap yang sangat keren bahwa kita fokus di 3 area. 1 area pendidikan, 2 area pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga adalah terkait dengan new and renewable energy di situ. Nah, inilah yang kemudian rebranding atau kita sebutkan sebagai perubahan daripada Pertamina Foundation kita presentasikan kepada Dewan Pengawas kita, kemudian juga kepada Dewan Pembina kita, termasuk RKAP dari 2020, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan persetujuan dari beliau-beliau Dewan Pembina dan Dewan Pengawas kita. Program pertama kita sebutkan adalah kita punya yang namanya PF Prestasi. Ini salah satu program di area pendidikan yang sangat solid, sangat bagus. Kita bicara beasiswa Sobat Bumi, di mana kita men-challenge mahasiswa-mahasiswa S1 maupun vokasi, tidak sebatas bahwa dia punya kemampuan intelektual yang sangat bagus, leadership yang bagus, tetapi juga dia mesti mempunyai yang namanya itu sense of lingkungan. Yang kedua, kita punya yang namanya PF Science. Ini kaitannya dengan tadi saya bilang bahwa kalau kita bisa mendorong PF berkontribusi terhadap perusahaan juga akan sangat bagus. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana kita mengembangkan support mengenai kegiatan-kegiatan riset terkait dengan new and renewable. Yang ketiga, kita punya PF Muda. PF Muda ini juga kita coba target sasaran atau target anak muda milenial itu di sini nih, sehingga memang pendekatan video, foto, tulisan itu akan cukup mewarnai challenge program ini. Kemudian isu gender dan pemberdayaan perempuan kita dekati juga, dalam bahasanya kita punya yang namanya PF Trainers. Last but not the least adalah program terakhir kita adalah PF Bangkit. PF Bangkit ini menarik adalah bagaimana kita melanjutkan program bantuan bencana yang selama ini dilakukan oleh teman-teman CSR. Jadi memang jaringan baik itu nasional maupun internasional saya pikir menjadi satu hal yang sangat penting buat kita untuk bisa achieve atau bisa reach kita sebagai salah satu world class foundation di situ. Nah, sehingga kolaborasi ini penting karena memang tentunya harus mutual. Keduanya dengan siapapun kita melakukan kolaborasi ini adalah
bagaimana kekuatan bisa dilipat gandakan menjadi satu untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi goal objektifnya kita. Kemarin kita melakukan kerjasama dengan 18 organisasi ataupun the government, ada kelembagaan, ada university, dan tidak kalah pula yang paling penting di sini, memang Pertamina Foundation masih fully kita mendapatkan pendanaan dari internal nih. Jadi terima kasih Corporate Secretary melalui fungsi CSR itu menjadi penyumbang donatur partnering kita yang paling besar memberikan dana kepada Pertamina Foundation. Di samping anak-anak perusahaan juga seru banget. Jadi kita sampai roadshow internal dulu nih. Jadi setelah kita melakukan presentasi kepada Corporate Secretary, kemudian kita jalan kepada Corporate Secretary dan fungsi CSR tadi, kemudian kita lanjut dengan kita melakukan roadshow kepada teman-teman AP. Jadi 12 atau 13 teman-teman AP kita kumpulin. Ini loh, kita punya the new Pertamina Foundation dengan program-programnya. Kita punya tadi 5 icon tadi. Mereka semua mencoba mendiskusikan dengan sangat bagus dengan kita, mencari irisan, mencari sinergi. Kiranya yang mana yang kita bisa kerjasamakan, yang mana yang kita hal-hal yang sama yang kita bisa Pertamina Foundation itu bisa mendongkrak atau mendorong itu lebih bisa terlaksana dengan bagus dan lebih cepat di situ. Bapak, terima kasih atas segala informasi yang diberikan kepada kami. Jadi saya juga dan pemirsa mendapatkan update terkini mengenai 5 program ikonik Pertamina Foundation, kemudian kolaborasi yang dilakukan baik dengan internal ataupun pihak eksternal. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan update selanjutnya. Siap, yes please. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih pemirsa. Kunjungi kami di Pertamina Foundation ya. Tetap dengan tanda cintanya kunjungi Pertamina Foundation dan tunggu update selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikian Manajemen Insight episode kali ini. Semoga informasi yang kami berikan tadi bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di Manajemen Insight episode mendatang.